Halo, saya Marjorie. Selamat datang kembali di Nafas Intim, tempat kita tidak pernah menutup mata pada kebenaran tentang kesehatan pria, terutama kesehatan seksual. Pernahkah Anda merasa cepat lelah, gairah menurun, atau buang air kecil terasa tidak tuntas, padahal tidak sedang sakit? Menurut Harvard Medical School, pria usia 50-an yang mengalami ejakulasi berlebihan punya risiko 28% lebih tinggi terkena pembengkakan prostat dini. Dan data Riskesdas Indonesia menunjukkan lebih dari 30% pria di atas 55 tahun sudah mengalami gangguan kemih yang berhubungan dengan penurunan hormon testosteron. Yang mengejutkan adalah, seringkali, dua kebiasaan yang dianggap normal justru menjadi biang kerok. Tangan menunjuk kanan pertama, masturbasi berlebihan. Tangan menunjuk kanan kedua, makanan yang kita kira sehat, tetapi diam-diam merusak testosteron dan mengikis kejantanan kita sebagai pria. Tetap bersama saya, karena dalam beberapa menit ke depan Anda akan tahu bagaimana dua hal sederhana ini bisa mengubah masa depan vitalitas Anda, entah memperbaikinya atau menghancurkannya. Pernahkah Anda merasa, malam hari bolak-balik ke kamar mandi padahal ingin tidur nyenyak? Atau saat bersama pasangan, gairah terasa menurun dan Anda bertanya pelan dalam hati, kenapa saya tidak sekuat dulu? Jika iya, Anda tidak sendirian, dan ini bukan karena Anda lemah. Seringkali, tubuh hanya sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Data Ikatan Dokter Indonesia, IDI, menunjukkan 1 dari 4 pria di atas usia 50 mengalami gangguan prostat, terutama BPH, benign prostatic hyperplasia, pembesaran prostat jinak yang membuat buang air kecil terasa tidak tuntas dan tidur malam jadi terpotong. Bersamaan dengan itu, saat testosteron mulai menurun, dampaknya sangat terasa. Nafsu seksual meredup, massa otot menyusut sehingga tubuh cepat lelah, tulang tak lagi sekuat dulu, dan suasana hati mudah turun, seakan energi hidup perlahan memudar. Yang sering luput kita sadari adalah, penyebabnya tidak semata-mata usia. Ada dua kebiasaan harian yang diam-diam mempercepat kerusakan ini. Pertama, masturbasi berlebihan, terlihat sepele. Namun bila terlalu sering dapat memicu peradangan prostat dan mengganggu sensitivitas seksual. Kedua, pola makan harian, termasuk makanan yang kita anggap sehat, tetapi dalam pola dan porsi yang salah justru menekan produksi testosteron alami. Masalah ini terjadi perlahan, menumpuk tahun demi tahun, hingga suatu hari kita baru sadar vitalitas yang dulu menjadi kebanggaan mulai memudar. Kabar baiknya, begitu kita memahami penyebabnya, ada langkah sederhana, tanpa obat mahal dan tanpa menyalahkan diri sendiri, untuk menghentikan kerusakan dan memulihkan kembali kekuatan serta kejantanan Anda. Tetap bersama saya, karena sesaat lagi kita akan membedah bagaimana dua kebiasaan ini bekerja di dalam tubuh, dan langkah praktis yang bisa Anda mulai hari ini juga. Dan kalau Anda suka dengan arah pembahasan kita, ketik angka 1 di kolom komentar. Kalau ingin topik lain, ketik 0 dan tuliskan saran Anda. Saya baca setiap pesan yang masuk. Sekarang mari kita bicara lebih jujur tentang kebiasaan pertama, masturbasi berlebihan. Sahabat, pada dasarnya masturbasi dalam batas wajar tidaklah berbahaya, bahkan bisa membantu meredakan stres. Namun bila dilakukan terlalu sering, dampaknya justru serius bagi kesehatan pria, terutama di usia 50-70 ketika tubuh sudah tidak sekuat dulu. Pakupin penjelasan ilmiah yang lebih mendalam. Peradangan prostat, prostatitis ejakulasi yang terlalu sering membuat prostat terus bekerja tanpa sempat beristirahat. Akibatnya, jaringan prostat lebih mudah meradang, aliran urin terganggu, dan buang air kecil terasa tidak tuntas. Kecanduan dopamin, setiap kali ejakulasi, otak melepas dopamin, hormon kesenangan. Jika terlalu sering, otak terbiasa dengan lonjakan dopamin tinggi dan menurunkan sensitivitas reseptor. Akibatnya, pria butuh rangsangan lebih kuat untuk merasakan kepuasan yang sama, itulah sebabnya gairah menurun meski tubuh sebenarnya sehat. Penurunan produksi testosteron alami, tubuh pria punya mekanisme keseimbangan hormon. Jika ejakulasi terjadi terlalu sering, terutama tanpa waktu pemulihan cukup, kadar testosteron menurun sedikit demi sedikit. Hasilnya terasa jelas, stamina berkurang, massa otot melemah, gairah menurun. Disfungsi ereksi psikologis. Meski organ tubuh sehat, sinyal dari otak ke penis terganggu karena otak sudah terbiasa dengan rangsangan cepat. Akhirnya,
pria kesulitan mempertahankan ereksi saat bersama pasangan. Sebuah penelitian dari National Institutes of Health, NIH, mencatat bahwa pria yang melakukan masturbasi lebih dari 3-4 kali per minggu memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan fungsi ereksi. Data ini memperkuat apa yang banyak pria alami diam-diam. Semakin sering, semakin besar kemungkinan vitalitas terganggu. Dari sisi budaya kita, Islam sejak lama mengingatkan agar pria menjaga iffah, kesucian diri, dan tidak berlebihan dalam syahwat. Rasulullah bahkan menasihati, "Wahai para pemuda, siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi penjaga baginya." Pesan ini bukan hanya soal ibadah, tapi juga tentang menjaga keseimbangan tubuh dan hormon. Analogi sederhana, bayangkan tubuh Anda seperti mesin mobil. Jika dipacu terus-menerus tanpa henti dan tanpa oli, mesin akan panas, aus, dan akhirnya rusak. Begitu pula dengan tubuh pria. Jika dipaksa terlalu sering tanpa waktu pemulihan, prostat dan hormon tidak punya kesempatan untuk kembali seimbang. Sahabat, inilah alasan kenapa banyak pria usia 50-70 merasa tubuhnya tidak lagi sekuat dulu, bukan semata karena umur, melainkan karena kebiasaan yang perlahan-lahan menggerogoti kekuatan dari dalam. Menyadari hal ini adalah langkah pertama. Karena setelah kita tahu penyebabnya, kita bisa mulai memperbaikinya. Tetap bersama saya, karena sebentar lagi kita akan bongkar faktor kedua. Makanan yang selama ini kita kira sehat, tapi ternyata diam-diam menekan testosteron dan merusak kejantanan pria. Sahabat, mari kita bicara serius. Banyak pria usia 50-70 di Indonesia mengira makanan sehari-hari mereka sudah sehat. Padahal, justru dari meja makan inilah prostat bisa meradang dan testosteron turun perlahan. Ada 3 penyebab paling sering, dan hampir setiap rumah mengonsumsinya. Tahu dan tempe adalah kebanggaan kuliner kita. Hampir setiap hari ada di meja makan orang Indonesia. Tapi faktanya, di balik manfaat proteinnya, kedelai mengandung isoflavon, zat mirip hormon estrogen. Penelitian dari Harvard School of Public Health mencatat, pria yang mengonsumsi kedelai berlebihan mengalami penurunan kadar testosteron hingga 19%. Studi lain dari Fertility and Sterility Journal, 2007, menemukan, pria yang mengonsumsi lebih dari 2 porsi kedelai per hari memiliki konsentrasi sperma lebih rendah. Masalahnya, banyak pria Indonesia usia 50-70 terbiasa makan tempe dan tahu hampir tiap hari, bahkan 2 kali sehari. Awalnya tidak terasa, tapi bertahun-tahun, efeknya menekan hormon maskulin, mengurangi gairah, dan mempercepat penuaan prostat. Solusi, tetap makan tempe, tapi cukup 2-3 kali seminggu. Untuk pengganti, pilih telur kampung, ikan kembung, atau ayam kampung, yang lebih mendukung testosteron. Siapa di sini yang bisa makan tanpa nasi? Atau minum teh manis tiap hari? Masalahnya, konsumsi gula dan karbohidrat olahan membuat tubuh mengalami resistensi insulin. Insulin yang terganggu akan menurunkan produksi testosteron. Menurut American Diabetes Association, pria dengan gula darah tinggi berisiko 2 kali lebih besar mengalami disfungsi ereksi. Sebuah penelitian di Journal of Clinical Endocrinology Metabolis, 2012, menemukan, kadar testosteron pria bisa turun drastis 25% hanya dalam 1 jam setelah minum minuman manis. Budaya kita di Indonesia memang dekat dengan teh manis, sirup, kue basah, gorengan dengan nasi putih. Tapi kebiasaan ini diam-diam memicu perut buncit, diabetes, dan gairah yang makin turun. Solusi, kurangi porsi nasi putih berlebih, batasi gula tambahan. Gunakan madu asli sebagai pemanis, atau pilih nasi merah, singkong, jagung yang lebih sehat. Kebiasaan lain di banyak rumah kita adalah memakai minyak goreng berulang kali. Sayangnya, setiap kali dipanaskan ulang, minyak sawit menghasilkan lemak trans. Lemak trans ini meningkatkan hormon estrogen, menekan testosteron, dan memicu peradangan sistemik, termasuk di prostat. Penelitian dari Harvard School of Public Health, 2014, menunjukkan, pria dengan asupan lemak trans tinggi memiliki jumlah sperma 40% lebih sedikit dibanding pria yang jarang konsumsi. Studi lain dari European Journal of Clinical Nutrition membuktikan, konsumsi minyak bekas pakai berhubungan dengan meningkatnya risiko kanker prostat dan gangguan ereksi. Tangan menunjuk kanan solusi, gunakan minyak kelapa murni, VCO, atau minyak zaitun. Jika ingin lebih sehat,
biasakan mengolah makanan dengan kukus, rebus, atau panggang. Sahabat, 3 makanan ini adalah bagian dari budaya kita. Tapi bila tidak dikendalikan, dampaknya nyata. Prostat membesar lebih cepat. Testosteron menurun drastis. Gairah dan vitalitas perlahan hilang. Kabar baiknya, perubahan kecil di meja makan bisa jadi langkah besar menyelamatkan kesehatan pria. Mulai dengan kurangi kedelai, batasi gula, dan hentikan minyak goreng bekas. Karena setiap suapan bukan sekadar mengenyangkan perut, tapi menentukan apakah Anda tetap kuat dan jantan di usia 50-70, atau justru melemah sebelum waktunya. Sahabat, sejatinya bukan obat kuat mahal yang Anda perlukan, melainkan gaya hidup sederhana dan alami yang bisa dijalani setiap hari. Mulailah dari tidur cukup 7-8 jam dan hindari begadang. Karena menurut penelitian JAMA, hanya 1 minggu tidur kurang dari 5 jam sudah mampu menurunkan testosteron hingga 10-15. Awali pagi dengan berjalan kaki 20-30 menit, sebab riset menunjukkan latihan aerobik teratur memperbaiki fungsi ereksi dan melancarkan aliran darah ke organ vital. Dari sisi asupan, pilih makanan yang terbukti mendukung hormon maskulin. Telur kampung kaya vitamin D, jahe dan madu asli yang bersifat antiinflamasi sekaligus meningkatkan libido, daun kelor yang syarat fitonutrien untuk mendukung produksi hormon, serta kurma yang memberi energi cepat dan sedikit zinc. Indahnya, anjuran sunnah seperti konsumsi kurma, madu, dan habatus sauda kini terbukti secara ilmiah bermanfaat bagi kesehatan pria. Sebaliknya, kurangi 3 kebiasaan kecil yang diam-diam merusak. Konsumsi kedelai berlebihan setiap hari yang dapat mengganggu keseimbangan hormon, gula dan karbohidrat olahan yang menurut Journal of Clinical Endocrinology bisa menurunkan testosteron hingga 25% hanya dalam 1 jam setelah dikonsumsi. Serta minyak goreng yang dipakai berulang kali yang menghasilkan lemak trans dan memicu peradangan prostat. Bayangkan, hanya dengan mengganti piring Anda setiap hari, lebih sedikit gula, lebih banyak protein sehat, minyak segar, dan pola tidur teratur, Anda bukan hanya mencegah prostat membesar, tetapi juga mengembalikan testosteron, gairah, dan rasa percaya diri. Dan disinilah letak kebenarannya. Kejantanan sejati tidak datang dari obat instan, melainkan dari bagaimana kita merawat tubuh, menjaga iffah, dan mensyukuri amanah kesehatan yang Allah titipkan. Sahabat, mari kita simpulkan. Kita sudah belajar bahwa ada 2 kebiasaan sederhana tapi sering diabaikan yang bisa merusak prostat dan menurunkan testosteron. Masturbasi berlebihan dan pola makan harian yang salah. Masturbasi yang terlalu sering bukan hanya membuat prostat meradang, tapi juga menurunkan sensitivitas seksual, mengacaukan keseimbangan dopamin, dan menekan produksi hormon pria. Sementara itu, makanan yang tampak biasa, seperti kedelai berlebihan, gula dan karbohidrat olahan, serta minyak goreng bekas pakai, perlahan mengikis vitalitas, mempercepat pembesaran prostat, dan meningkatkan risiko disfungsi ereksi. Kabar baiknya, tubuh kita punya kemampuan pulih jika diberi kesempatan. Dengan gaya hidup sederhana dan alami, tidur cukup 7-8 jam, berjalan kaki pagi 20-30 menit, serta mengonsumsi makanan pendukung testosteron seperti telur kampung, jahe dengan madu, daun kelor, dan kurma, kita bisa mengembalikan energi, gairah, dan rasa percaya diri. Indahnya lagi, banyak di antaranya sesuai dengan sunnah Rasulullah, terbukti ilmiah sekaligus berpahala. Ornamen tanda tanya hitam pertanyaannya sekarang. Sudahkah Anda memperhatikan apa yang Anda makan dan bagaimana Anda menjaga tubuh Anda? Tangan menunjuk kanan coba tulis di kolom komentar. Makanan apa yang paling sering Anda konsumsi? Dan apakah Anda pernah merasakan tanda-tanda hormon pria mulai menurun? Megapone Penyora, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan share agar semakin banyak bapak-bapak bisa menjaga kesehatannya. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe untuk mendapatkan panduan berikutnya dari Nafas Intim. Karena kejantanan sejati tidak datang dari obat instan, melainkan dari pilihan kecil yang Anda lakukan setiap hari.